Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ataya dengan NIM 225255002. Di sini saya akan membuat video penugasan modul 4, yakni untuk mengimpor G-code ke simulasi CNC lalu mensimulasikannya, yang dimana G-code tersebut didapat dari aplikasi ArtCam. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat gambar ini menjadi 3 dimensi. Caranya ini kita copy aja, lalu di sini resolusinya diingat-ingat 820 x 817. Lalu kita buka ArtCam, kita ini klik ini, lalu ini buat new model. Lalu ini untuk panjang kali lebar kasih 100 saja, unitnya milimeter, dan ini originnya jangan lupa taruh di pojok kiri sini. Nah, tadi resolusinya ini kan 800 sekian kali 800, kita lebihin aja 900, lalu kita oke. Nah, ini sudah terbuat model baru, lalu kita Ctrl V saja. Nah, ini posisikan gambarnya pas di tengah-tengah biar lebih enak aja dilihatnya. Lalu kita ke vektor, bitmap to vektor, lalu ini kita kurangi warnanya menjadi 2 saja biar aplikasi yang nggak bingung buat vektor yang mana. Lalu kita create vektor. Nah, ini kita pencet ESC dulu atau nggak klik mana aja, lalu ini kotak bagian paling luar kita hapus. Nah, ini kita blok semuanya, lalu klik 2 kali, dan di sini saya misal mau ngasih ketebalan 2 mili, maka di sini kasih 2. Lalu kita add, kita apply terus, dan kita lihat di 3D view-nya. Nah, ini sudah ada. Maka langkah selanjutnya kita akan buat gerakan toolpad-nya. Yang pertama kita buat roughing-nya terlebih dahulu dengan cara ke toolpad, 3D toolpad, lalu machine relief, lalu ke roughing ini, lalu pilih yang 3 mili, lalu select, lalu kita scroll ke bawah, dan ini untuk materialnya di sini saya akan kasih 5 mili, dan ini saya akan taruh di bawah posisinya. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Lalu setelah itu kita calculate now. Setelah dikalkulasi, ini kita simulasikan dengan cara klik kanan lalu simulate toolpad. Nah, ini sudah dapat dilihat benda kerjanya masih sangat kasar. Maka langkah selanjutnya kita bikin finishingnya dengan cara yang sama, machine relief. Lalu kita di sini pilih finishing. Nah, ini kita pilih yang bonus 1,5 mili, karena tadi kan kita pakai 3 mili, maka sekarang kita pilih 1,5 mili. Kita select, lalu ini pastiin tidak ada yang bergeser, masih sama. Oke, di bawah 5, oke. Lalu kita calculate now. Sama seperti tadi, ini kita simulasiin saja biar dapat dilihat perbedaannya. Kita tunggu saja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa benda kerjanya menjadi halus dan rapih seperti yang kita harapkan dari gambar ini. Lalu kita akan mengekspor G-code dari masing-masing roughing dan finishing dengan cara ke toolpad, lalu save toolpad as. Nah, di sini kan ada 2 pilihan nih. Kalau yang bonus ini berarti yang finishing. Kita nge-save yang finishing terlebih dahulu. Kita save dan pastiin ini formatnya mm.tap. Kita taruh desktop saja dan kita kasih nama finishing 2. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah buat, ini sebenarnya terserah kalian mau dinamain apa. Kita save aja. Karena saya sebelumnya sudah buat, ini akan saya replace, yes. Nah, ini kan sekarang kita akan nge-save yang roughing. Caranya ini yang bonus kita sampingin dulu, yang end mill kita masukin ke sini. Sama seperti tadi, kita save. Nah, di sini kasih nama roughing saja. Roughing. Nah, lalu kita save. Nah, ini kan saya sudah buat sebelumnya, jadi yasin aja.
Nah, lalu setelah itu kita buka file yang tadi sudah didapat, yang sudah di save. Untuk yang finishing ini kita buka, lalu T1 nya ini kita ganti menjadi T2, lalu kita Ctrl S untuk save. Lalu langkah selanjutnya kita buka Swansoft CNC simulation nya dengan milih CNC system yang Fanuc 0IM, lalu kita run. Nah, lalu di sini langkah pertama kita pencet dulu ini emergency buttonnya biar kita bisa mengedit program dan menjalankan mesinnya. Lalu di sini saya akan menyeting sebentar biar nggak terlalu nge-lag, biar nggak terlalu nge-frame. Nah, ini sudah lumayan lancar. Nah, lalu langkah pertama itu kita setting workpiece nya terlebih dahulu atau benda kerjanya. Caranya ke workpiece, lalu stock size ini, dan ini ketebalannya yang akan saya ganti. Untuk ukuran ini itu harus dilebihkan 10 mili dari yang kita gunakan di ArtCam ini, paling minimal 10 mili. Misal ini kita lihat di sini tadi kan kita pakainya ini nih 5 mili, maka di sini paling minimal 15 mili. Di sini saya kasih 15, lalu ini dicentang, oke. Nah, ini dapat dilihat semakin mengecil ya. Lalu kita ke workpiece lagi, clamp. Ini kita ganti jepitannya pakai yang edge clamp dan kita pilih yang kiri atas ini. Atau pilih yang mana saja terserah sebenarnya. Namun di sini saya contohkan yang bagian kiri atas ini. Kita oke. Lalu langkah selanjutnya kita bikin toolnya. Kita bikin alatnya, end millnya dan bone loss-nya. Kita ke bagian kiri sini, pencet yang ini. Lalu kita ke add. Kita bikin yang flat dulu atau yang end mill. Lalu diameternya tadi kan 3. Lalu untuk panjangnya kita kasih 100 saja. RPM sama feed-nya ini kita cocokkan dengan yang ada di ArtCam tadi. Kita buka lagi ArtCam, kita klik 2 kali ini. Dan ini bisa dilihat nih di bawah sini, bawah kanan nih. RPM-nya 15.000 dan feed-nya 10. Berarti ini 15, 1, 2, 3 dan ini 10. Flat, kita oke. Lalu kita bikin ball nose-nya, ini pilih yang ball. Lalu diameter tadi kan setengahnya end mill, maka 1,5, panjangnya 100 sama. Dan ini RPM sama feed-nya kita buka lagi ini ArtCam, lalu ini bonus, kita klik 2 kali. Nah, ini feed-nya 8,5, spindle speed-nya atau RPM-nya 15.000. Ini kita kasih 15, 1, 2, 3 dan ini 8,5. Kita oke. Nah, lalu langkah selanjutnya ini kita pencet, kita add into tool magazine. Lalu ini yang pertama, yang kedua ini bonusnya sama kayak tadi tapi yang kedua. Lalu ini kita pencet, kita mount tool, kita oke. Nah, ini dapat dilihat toolnya sudah terpasang. Lalu langkah selanjutnya kita bikin titik 0 atau titik origin. Nah, caranya ini kita pencet, lalu repeat position. Nah, ini kenapa tadi di ArtCam harus di pojok bawah, maka biar sama di software CNC-nya. Ini kan originnya di pojok. Nah, maka kita cocokkan dengan yang di software CNC. Kita oke. Nah, ini sudah di pojok sini. Maka langkah selanjutnya ini kita ke ini, pencet ini edit, lalu position, kita pencet X, lalu origin, Y origin, dan Z kita pencet origin juga yang ini. Lalu setelah itu kita pencet yang ini, posisi referensi, lalu kita pencet Z, Y, X. Nah, lalu setelah itu kita ke offset setting, lalu ke work ini. Nah, ini untuk data yang 00 EXT, X sama Y nya ini kita isi radius dari end mill yang kita gunakan. Ini kan radiusnya 3 mili, maka di sini kita kasih 1,5. Caranya kita pencet aja ini 1,500, lalu kita input. Nah, kalau ada right protect gini, ini kuncinya kita pencet dulu, arahin ke kanan, lalu kita input. Yang Y nya juga sama, 1,500 input. Nah, untuk yang X, Y, Z di 01 ini kita lihat di bagian sini rel ini, lalu awalnya kita tambahin minus, dan untuk X sama Y nya ini kita tambahin 1,5. Misal ini kan 450,
maka ini jadi min 450 ditambah 1,5, maka min 451.5. Caranya sama, ini kita pencet minus dulu, lalu 451.500 input. Lalu untuk Y nya sama, ini 250, di sini 251,5. Untuk Z nya ini kan belum sama, kita samain dengan cara minus 220.00 input. Nah, lalu langkah selanjutnya kita impor G-code tadi dengan cara ini ke file, kita open. Sebelumnya ini kita ganti dulu ke mode edit, lalu kita ke file, open, ini kita no aja. Ininya file type nya ini kita ganti ke yang bisa ngebaca txt. Nah, ini kita pilih yang roughing terlebih dahulu karena kita kan pakai nmil 3 mili, kita open. Nah, ini kalau ada error semacam ini, caranya kita ke program terlebih dahulu, kita ke dir, lalu kita input saja salah satu program yang ada di sini. Contohnya ini O0003, kita input saja O0003, lalu insert. Nah, ini lalu kita ke program lagi dir dan kita tambahin program baru O9017, insert. Kita coba lagi, open, no, lalu ke txt, ke bawah, dan roughing. Nah, ini berarti sudah dapat diimpor programnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah gerakan mata pahatnya. Pastikan merah-merahnya ini tuh berada di dalam benda kerjanya, tidak geser-geser, tidak offset. Kalau sudah berada di dalam, berarti sudah pas posisi 0 dan originnya sudah pas. Sudah pas ya, tidak ada yang keluar-keluar merah-merahnya. Nah, maka langkah selanjutnya kita bisa mensimulasikannya. Namun sebelum itu, ini biar hasil CNC-nya bisa mirip sama yang di hardcam tadi, kita balikin lagi settingannya ke sini, speed setting, lalu display precision-nya kita yang tengah, lalu oke. Lalu biar gak terlalu nge-lag, ini untuk yang merah-merahnya bisa kita ilangin terlebih dahulu. Lalu ini kita kecilin menjadi 1, dan kita ke ini auto, dan kita pencet yang tengah ini. Nah, kalau benar maka mesin akan langsung jalan. Nah, setelah ini jika mesinnya sudah jalan, maka kita hanya bisa menunggu sampai proses roughingnya selesai. Oke, baik. Karena di sini proses roughingnya sudah selesai, dapat dilihat di sini. Maka langkah selanjutnya adalah untuk mengganti toolnya ini, lalu nge-setting program ulang. Caranya kita ke tool management, lalu ini yang nomor 9 yang bonus tadi kita mount tool. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini kan sudah dapat dilihat ini tool kedua. Lalu kita oke. Dan kita pastiin juga di atas ini adalah bonus. Kan dia lebih ramping. Lalu langkah selanjutnya di sini kita bisa ke bagian edit dulu, lalu ke program, directory, lalu ini kita kasih O9018 atau berapapun nilai setelah nilai ini. Lalu kita insert, lalu kita ke file, open, no aja, lalu kita buka file finishing yang sudah kita buat, kita open, kita tunggu. Kalau untuk finishing ini emang agak lama, mungkin bisa setengah jam sampai sejam ataupun lebih, tergantung dari motif
yang kita buat di ArtCam tadi. Kita tunggu saja. Nah, ini kalau sudah berhasil, nah ini harusnya berada di benda kerjanya. Kita lihat front view. Nah, ini sudah benar. Right view, ini juga sudah benar. Hijau-hijau ini sudah berada di pas dengan kotak workpiece-nya atau benda kerjanya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah untuk setting ulang ini positionnya. Kita ke position, kita ke offset setting, lalu ini X-nya kita ganti 0,75 sesuai dengan ukuran mata pahatnya yang 1,5 mili. Maka ini kita kasih 0,750 input, ini juga 0,750 input, dan ini kita kasih 450 min 450,750 input. Ini juga min 250,750 input. Oke, sudah benar. Lalu di sini kita coba ke edit lagi, ke program, kita lihat. Nah, ini sudah benar. Maka kita bisa memulai programnya dengan cara yang sama seperti roughing tadi. Kita pencet ini, lalu kita pencet yang kita tunggu dulu, ini masih loading. Kita lihat sudah benar belum. Nah, sudah. Dipastiin lagi ya, ini harus benar berada di benda kerjanya programnya. Lalu kita pencet tengah ini, cycle start. Nah, ini sama kayak roughing tadi, kita hanya bisa menunggu sampai proses finishingnya selesai. 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. Baik, di sini program finishingnya sudah selesai berjalan. Kita dapat melihat bahwa benda kerjanya sudah menjadi semakin lebih halus dan ukurannya semakin presisi, tidak seperti yang sebelumnya yang pas proses roughing. Sekarang benda kerjanya menjadi lebih rapi dan lebih halus. Ya, walau mungkin terlihat sedikit agak kasar, ini terjadi karena grafik dari simulasinya saya turunin. Namun untuk programnya sendiri ini saya rasa sudah cukup akurat seperti yang ditampilkan pada ArtCam ini. Baik, mungkin sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.